Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang paradigma perkembangan ipteks. Adapun anggota dari kelompok kami adalah pertama ada saya sendiri, Natasha Catur Aprina Linggarsari. Yang kedua ada Deva Anastasia Rafida. Yang ketiga ada Siti Aisyah. Yang keempat ada Lutfiah Faikotul Hima. Dan yang kelima ada Cindy Antika Resti. Adapun bab-bab yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang arti paradigma iptek dan seni, yang kedua adalah bagaimana integrasi iman iptek dan seni dalam Islam, yang ketiga adalah apa peran Islam dalam perkembangan iptek. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersifat afektif, dan bertingkah laku konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas di dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Adapun pengertian paradigma secara etimologis, paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma adalah ilmu pengetahuan, model atau kerangka berpikir beberapa komunitas ilmuwan tentang gejala-gejala dengan pendekatan pragmatisme yang cenderung terspesialisasi berdasarkan langkah-langkah ilmiah menurut bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada tentang iptek. Pengertian iptek adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan wawasan dan ilmu seseorang dalam bidang teknologi. Iptek merupakan singkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ipteks singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Saya, Deva Anastasia, akan melanjutkan penjelasannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu seni. Ensiklopedis Indonesia. Di dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa seni merupakan ciptaan segala hal karena keindahannya orang senang melihat atau mendengarkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, berpendapat seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, perasaan, dan bersifat indah sehingga dapat menggetarkan jiwa perasaan manusia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hubungan agama dan ipteks. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya akan masuk ke hubungan agama dan ipteks.
Berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Paradigma tersebut adalah yang pertama adalah paradigma sekuler. Paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah atau satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Sosialis. Dalam paradigma sosialis, agama berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia, Tuhan. Berdasarkan paradigma sosialis ini, maka agama tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. Lalu yang terakhir ada paradigma Islam, paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang integrasi iman, iptek, dan seni dalam Islam. Ada 4 alasan sehingga integrasi imtak dan imtek ini diperlukan, karena alasan yang pertama, imtek akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia apabila disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya, tanpa asas imtak, imtek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang destruktif. Iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Jika demikian, iptek hanya absah secara metodologis, tetapi batil dan miskin secara maknawi. Alasan yang kedua, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Alasan yang ketiga, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti atau kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan imtek dan nilai-nilai surgawi atau kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang atau berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir batin, dan dunia akhirat. Alasan yang terakhir yang keempat, imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar imtak, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, imtek, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan, kemajuan, dan dalam kesemua itu, tanpa iman dan upaya mencari ridho Tuhan, hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Integrasi imtak dan imtek berarti kita harus membongkar filsafat ilmu sekuler yang selama ini dianut. Kita harus membangun epistemologi Islami yang bersifat integralistik, yang menegaskan kesatuan ilmu dan kesatuan imtak dan imtek dilihat dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang banyak digagas oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam kontemporer. Selain pada aspek filsafat, orientasi, tujuan, dan epistemologi pendidikan seperti telah diuraikan di atas, integrasi imtak dan imtek itu perlu dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan imtak pada akhirnya harus berbicara tentang pendidikan agama atau Islam di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk mendukung integrasi pendidikan imtak dan imtek dalam sistem pendidikan nasional kita, maka pendidikan agama Islam semua jenjang pendidikan tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat holistik, integralistik, dan fungsional. Dengan pendekatan holistik, Islam harus dipahami secara utuh, tidak parsial dan partikularistik. Pendidikan Islam dapat mengikuti pola iman, Islam dan ihsan, atau pola iman, ibadah, dan ahlalul karimah, tanpa terpisah satu dengan yang lain, sehingga pendidikan Islam dan kajian Islam tidak hanya melahirkan dan memperkaya pemikiran dan wacana keislaman, tetapi sekaligus melahirkan kualitas moral atau akhlak al-karimah yang menjadi tujuan dari agama itu sendiri.
Pendidikan Islam dengan pendekatan ini harus melahirkan budaya berilmu, amaliyah, dan beramal ilmiah. Integrasi ilmu dan amal, imtak dan imtek harus menjadi ciri dan sekaligus nilai tambah dari pendidikan Islam. Secara pendekatan integralistik, pendidikan agama tidak boleh terpisah dan dipisahkan dari pendidikan sains dan teknologi. Pendidikan iptek tidak harus dikeluarkan dari pusat kesadaran, keagamaan, dan keislaman kita. Ini berarti belajar sains tidak berkurang dan lebih dari rendah dari nilainya belajar agama. Belajar sains merupakan perintah Tuhan atau Al-Quran, sama dan tidak berbeda dengan belajar agama itu sendiri. Penghormatan Islam yang selama ini hanya diberikan kepada ulama atau pemuka agama, harus pula diberikan kepada kaum ilmuwan atau sainstik dan intelektual. Secara fungsional, pendidikan agama harus berguna bagi kemaslahatan umat dan mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman, demi kemuliaan Islam dan kaum muslim. Dalam perspektif Islam, ilmu memang tidak untuk pendidikan semata. Pendidikan dan pengembangan ilmu dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia yang seluas-luasnya dan kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari segi metodologi, pendidikan dan pengajaran agama di semua jenjang pendidikan tersebut tidak cukup dengan metode rasional dengan mengisi otak dan kecerdasan peserta didik semata-mata. Sementara jiwa dan spiritualitasnya dibiarkan kosong dan hampa. Pendidikan agama perlu dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek afektif melalui praktik dan pembiasaan, serta melalui pengalaman langsung dan keteladanan perilaku dan amal soleh. Dalam tradisi intelektual Islam klasik, pada saat mana Islam mencapai puncak kejayaannya, aspek pemikiran teoritik tidak pernah dipisahkan dari aspek pengalaman praksis. Pemikiran teoritis bertugas mencari dan menemukan kebenaran, sedangkan pemikiran praksis bertugas mewujudkan kebenaran yang ditemukan itu dalam kehidupan nyata, sehingga tugas dan kerja intelektual pada hakikatnya tidak pernah terpisah dari realitas kehidupan umat dan bangsa. Dalam paradigma ini, ilmu dan pengembangan ilmu tidak pernah bebas nilai. Pengembangan iptek harus diberi nilai robbani atau nilai ketuhanan dan nilai imtak. Sejalan dengan semangat wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Ini berarti pengembangan iptek tidak boleh dilepaskan dari imtak. Pengembangan iptek harus dilakukan untuk kemaslahatan kemanusiaan yang sebesar-besarnya dan dilakukan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbunyi, barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin menguasai kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Al-Hadis. Selanjutnya yakni peran Islam dalam perkembangan iptek. Ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan oleh umat Islam, bukan standar manfaat atau pragmatisme atau utilitarianisme seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur
bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saya akan melanjutkan membahas tentang akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan sebagai landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Nah, lanjut kita membahas tentang syariah Islam, standar pemanfaatan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, paradigma perkembangan iptek adalah model teori atau pandangan mendasar yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Integrasi iptek dan iptek, kita harus membongkar filsafat ilmu sekuler yang selama ini dianut. Kita harus membangun epistemologi Islami yang bersifat integralistik yang menegaskan kesatuan ilmu dan kesatuan iptek dan iptek dilihat dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti banyak yang digagas oleh tokoh-tokoh pendidikan kontemporer, seperti pada aspek filsafat, orientasi tujuan, dan epistemologi pendidikan, seperti yang telah diuraikan di atas, integrasi iptek dan iptek itu perlu dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan iptek pada akhirnya harus berbicara tentang pendidikan agama Islam di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk mendukung integrasi pendidikan iptek dan iptek dalam sistem pendidikan nasional kita, maka pendidikan agama Islam di semua jenjang pendidikan tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, integralistik, dan fungsional. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam.